Cek, nih aman gak sih? Oke, aman ya. Oke semuanya, halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas soal latihan UTBK tahun 2024 materi penalaran matematika. Nah, sebelum kita mulai, mungkin beberapa dari kita itu ada yang bertanya-tanya, entah dari kepalanya atau dari hatinya, kenapa sih dari kemarin tuh si Papan Tulis ini membahasnya itu matematika lagi dan matematika terus. Nah, kenapa sih? Nih, gue bakal klarifikasi dulu ya. Jadi, kenapa kita dari kemarin itu bahasnya matematika terus? Karena teman-teman si penalaran matematika ini seperti penalaran umum, PBM, EKE, pemahaman bacaan menulis, dan lain-lain, itu sudah sampai di tahap yang kelima atau pembahasan kelima. Sedangkan si PM ini masih pembahasan ketiga. Jadi kita kelarin dulu sampai sejajar nih, sampai sama-sama gimana 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 sampai sama-sama 5, baru nanti kita mulai dari penalaran umum lagi. Tarik nafas dulu, nah baru kita lanjut ya. Jadi kita ikut aja dari soal yang pertama. Ini udah gue bikin ada 4 soal. Jadi ada soal cerita yang bakal digunakan sampai nomor 4. Nah, seperti biasa kita baca dulu soal utamanya atau main question. Asik, main question. Gimana tuh cara bacanya tuh? Nah, yang pertama ya, persentase banyaknya siswa yang aktif mengerjakan tugas adalah sekitar P% dengan P sama dengan. Nah, yang ditanya ini P persennya itu adalah banyaknya siswa yang aktif mengerjakan tugas. Jadi kita harus mencari nih, ada berapa sih siswa yang aktif dalam mengerjakan tugas. Nah, dengan kita membaca ini, kita pastinya tahu jawabannya berapa. Kita baca dulu soalnya, soal ceritanya. Jumlah siswa di sebuah SMA di setiap angkatan adalah siswa kelas X atau kelas 10 sebanyak 350 siswa. Siswa kelas 11 sebanyak 360 dan siswa kelas 12 sebanyak 320. Bentar mati nasi ya. Dingin. Nah, lanjut sampai mana tadi? Oh, ini. Saat kebijakan belajar dari rumah atau BDR atau kita dulu nyebutnya mungkin online, yang kerja itu WFH pas masa Covid ya enggak? Sebuah SMA menggunakan aplikasi yang dapat mencatat keaktifan siswa. Berikut adalah data keaktifan selama siswa mengikuti pembelajaran tersebut dalam persentase atau persen. Nah, jadi di sini ada ditampilin sebuah bar grafik yang berbentuk eh, lagi apa? Dengan persentase ya. Jadi ini mungkin 100% nih kalau ditotalin semuanya, ini juga, ini juga. Nah, di sini ada keterangan nih. Kalau yang berwarna abu-abu ini adalah dia yang nggak mengikuti kelas. Yang oranye itu dia mengikuti presensi tapi nggak ngerjain tugas atau bisa numpang nama, bilang gitu mungkin ya. Yang biru itu aktif. Nah, ini yang biru nih. Nah, sekarang kita ditanyainya itu adalah yang aktif. Disuruh cari ini berapa persen. Gimana caranya? Kalau misalkan kayak gini, kita isi aja dulu yang kosong. Kenapa isi yang kosong? Karena kalau misalkan kita udah dapet banyak info, itu bakalan lebih gampang untuk mencari jawabannya. Dan lagi, ini tuh bakal digunain 4 soal ke depan. Jadi mendingan kita, apa namanya, kita lengkapin dulu aja lah info yang kita bisa isi. Contohnya yang ini nih, kelas 10. Kelas 10 itu yang tidak mengikuti kelasnya kan kosong. Jadi kita isi dulu aja nih. Kalau di sini 60, di sini 22, berarti di sini berapa? Di sini 18. Dapat dari mana sih? Dapat dari tinggal 100 dikurang 22 dikurang 60. Nah, silakan 18. Begitu ya, gimana gimana? Begitu pula dengan yang selanjutnya. Ini 20, berarti ini 50, yang ini 30. 12,5, 25 di sini 62,5. Dah, informasi sudah lengkap. Jadi kita bisa lanjut untuk mengerjakan jawabannya, mengerjakan soalnya. Nah, yang aktif nih, cara dapetnya gimana sih persentasenya? Kita lihat dulu nih. Yang di sini kan 60% nih di kelas 10. Di kelas 10 itu 60% yang aktif.
Nah, kita nggak bisa langsung masukin, oh berarti yang aktif 60%. Nah, itu kan kelas 10 doang. Kelas 11-nya belum, kelas 12-nya belum. Jadi kita harus totalin dulu nih. Harus tahu persisnya ada berapa siswa sih yang aktif di kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Caranya gimana? Kita hitung satu-satu nih. Yang kelas 10 ada 60% yang aktif, berarti kan 60 per 100 kalau persennya. Persen itu kita tinggal ubah aja nih persennya nih. Gimana nih cara nulisnya? 60% kita tulisnya jadi 60 per 100 gitu aja ya. Nah, kita tulis 60 per 100. Dari total siswa kelas 10 itu ada berapa? Ada 350 ya enggak? Berarti 350 nih. Ini kita sederhanain aja, kita coret-coret. Ini nolnya habis, ini nolnya habis. 6 dikali 35 berarti dia berapa? 18, 210 ya enggak? Berarti kelas 10 yang aktif ada 210 orang. Sekarang kita hitung yang di kelas 11. Sama caranya tadi, 50% atau 50 per 100 dikali dengan banyaknya siswa kelas 11. Beda kan, kalau tadi kelas 10, sekarang kelas 11. Ada 360 ya enggak? Berarti ditulis 360. Ini kita coret nih. 50 sama 100 bisa dibagi 50 dua-duanya. Ini 1, ini 20. Yang ini berarti coret nolnya, 36 bagi 2, 18. Salah, sorry. Ini bagi 50, 1 bagi 50, ini 2. Berarti ini nggak ada nol ya, maaf. 360 dibagi 2 itu hasilnya 180. Nah, kelas 11 yang aktif ada 180 orang. Sekarang yang kelas 12 nih. Yang kelas 12 itu 62,5% per 100. Kan harusnya per 100 ya. Nah, ini biar enak, nggak ada komanya. Komanya kita hilangin. Tapi 0 di bawahnya itu ditambah. Jadi gini. Nah, dikali total siswanya ada 320. Kita hitung ya. Jadi tinggal kita bagi dulu nih. Nolnya kita hilangin aja nih, coret-coret. 625 sama 100 kita bagi 25. Ini 4. Kalau 625 dibagi 25 itu berapa ya? 20, 25 ya? 25. Ya, 25. Nah, 32 masih bisa nih dibagi sama 4. Berarti dia 8. 8 kali 25 itu hasilnya adalah 200. Nah, kita udah dapet nih total siswa yang aktif dari kelas 10 sampai kelas 12. 210 ditambah 180 ditambah 200. Berapa tuh hasilnya? Berarti dia 210 tambah 200, 410 tambah 180, 590. Udah ketemu nih total siswa yang aktifnya. Nah, baru sekarang kita dapetin P-nya tuh berapa? Caranya gimana? Tinggal, bukan tinggal. Kita harus ngitung total siswanya dulu. Total siswa keseluruhan adalah 350 ditambah 360 ditambah 320. Berarti 350 tambah 360 tambah 320, ya enggak? Ada berapa tuh? 320, 680 ditambah 350. 1030. Nah, baru deh kita nyari persentase siswa yang aktif ada berapa. Caranya gimana? Banyaknya siswa yang aktif sama total siswanya nih, total siswanya. Anggap aja nih total siswa ya. Dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena kita mencari persentasenya. Jadi tinggal kita masukin 590 per 1030 dikali 100%. Nah, itu hasilnya berapa sih? 590 kita coret sama ini. Jadi 59 per 103. 59 per 103 itu berapa ya? Ini pasti hasilnya koma sih. Kalau misalkan 5.900 kan udah dikali nih. 5.900 per 103%. Itu kemungkinan besar dia 57,2 lah ya. Sekian gitu. Nah, dapat dari mana sih? Nih, gampangnya gini nih, kalau misalkan pengen ngitung cepetnya. Misalkan kita pinjem nolnya dari sini ya. Berarti kan 590 per 103 dikali 10% ya enggak?
Nah, 590 dibagi 103 ini, kita lihat nih 103 itu mendekati 590 itu dikali berapa? Coba kita kali 5 ya enggak? Kali 5 itu kan berarti dia hasilnya 515. Nah, itu udah paling mendekati nih. Kalau dikali 6 dia hasilnya 600-an ya enggak? Berarti kita ambil yang 5 nih. Terus, ini sebenarnya sama aja kayak dibagi enggak sih? Jadi kayak gini deh biar lebih kebayang lagi. 590 bagi 103, 515. Terus dia 6, berapa tuh? 75. Nah, ini tambahin 0 nih. Kalau tambahin 0, koma. Yang mendekati 750 dibagi 103 itu yang mendekati adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 kalau dikali sama 103 itu hasilnya 721. Nah, ini pasti hasilnya koma nih. Nah, komanya berapa itu kita nggak usah hitung. Kenapa? Karena di sini dia jawabannya bilangan bulat semua gitu. Jadi kita ambil depannya aja. Karena dia jawabannya 57, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Paham lah ya? Kalau misalkan nggak paham, nanti ditanya aja di komentar. Oh, tadi ini harusnya kita kerjanya di sini ya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya masih sama, yang bedanya adalah soal utamanya. Maksudnya soal ceritanya sama. Jadi kita baca ini aja. Kita disuruh memberikan tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang mungkin memang benar pada stimulus. Apa tuh maksudnya? Yaudah kita lanjut aja. Yang penting kita cari. Kalau ini benar kita checklist. Kalau enggak, kita biarin aja. Jadi dari pernyataan yang pertama. Jumlah siswa kelas X yang melakukan presensi tetapi tidak mengerjakan tugas sebanyak 77 orang. Nah, ini benar atau salah nih? Coba kita cek ya. Yang kelas 10 melakukan presensi. Nah, berarti dia yang oranye nih, yang ditanya yang oranye. Yang di oranye kan ada 22% dari 100%. Ini tadi 18. Berarti tinggal kita hitung aja 22 per 100 dikali banyaknya siswa kelas 10, 350. Tinggal kita coret bagi 2 itu 11, ini 5, 35 bagi 5, 7. Betul, jawabannya ada 77 orang. Ini aman. Lanjut yang kedua, jumlah siswa kelas X yang aktif mengerjakan tugas lebih sedikit daripada jumlah siswa kelas 12 yang aktif mengerjakan tugas. Nah, ini kan tadi kita udah ngitung kan yang aktif ini kan. Kita nggak usah capek-capek untuk menghitungnya lagi. Kita tinggal lihat coret-coretan sebelumnya. Apakah kelas 10 itu yang aktif lebih sedikit dibandingkan kelas 12? Nah, kita lihat nih. Kelas 10 ada 210 orang. 210 siswa. Yang kelas 12 itu ada 200. Berarti pernyataannya salah ya. Harusnya dia kan lebih besar dibandingkan kelas 12. Ini salah nih, harusnya lebih besar. Berarti ini salah, ini kita biarin aja. Lanjut yang ke pernyataan 3. Selisih banyaknya siswa kelas 11 dan 12 yang tidak mengikuti kelas sebanyak 32 orang. Oke, berarti kita harus menghitung siswa kelas 11 yang nggak aktif nih. Yang nggak aktif ada 20%. Dan kelas 12 itu yang nggak aktif 12,5%. Ini kita hapus dulu ya. Biar ada space untuk mengerjakannya. Atau pakai halaman sebelah aja deh. Halaman sebelah. Kelas 11 dia tadi ada 20% yang nggak aktif. Kelas 12 itu ada 12,5% yang nggak aktif. Total murid kelas 11 itu ada 360, kelas 12 ada 320. Berarti ini dari 360, ini 320. Ya nggak, bener nggak? Oke, bener. Tinggal kita hitung aja lagi ya, berapa banyak siswa yang nggak aktif nih. Dari kelas 11 dulu, kita hitung dia 20 per 100 dikali 360. Ini bagi 20, ini 5, ini 1. 360 bagi 5 itu dia berapa tuh? Hasilnya adalah 75, ya enggak? Sorry, gue 75. 72. Nah, sekarang yang ini, kelas 12. 12,5%
Berarti kan 12,5 per 100 dikali 320. Atau biar enaknya 12,5 per 1000 dikali 320. Nah ini kita coret nolnya. 125 sama 100 kita bagi 25 dua-duanya. Ini 4, ini 5. 32 dibagi 4 itu 8. 8 kali 4 sila 40. Nah ini tinggal 72 dikurang 40. Berarti dia jawabannya 32. Betul ya? Nah selisihnya benar, ada 32 orang. Jadi ini yang benar adalah jawaban yang pertama dan ketiga. Pernyataan yang benar ya. Jadi yang dua itu salah. Bentar, ini nggak ada. Oh iya, ini kan bukan pilihan ganda ya. Oh iya, benar-benar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Tadi sempat kepencet spasinya, jadi recording agak berhenti. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Kita baca dulu soal nomor 3. Jika peluang dari masing-masing tingkat, jika dari masing-masing tingkat dipilih satu orang, maka peluang terpilihnya ketiga-tiganya adalah siswa yang melakukan presensi, namun tidak mengerjakan tugas adalah, nah, jadi maksud soalnya ini adalah kita disuruh milih di setiap angkatan nih, satu orang kita pilih. Itu berapa sih kemungkinannya kita bisa dapat tiga-tiganya itu siswa yang beban atau siswa yang numpang nama. Nah, itu berapa peluangnya? Gimana caranya kita mendapatkan jawabannya? Apakah kita harus menggunakan permutasi ataukah kombinasi ataukah rumus peluang lainnya? Nah, sebenarnya kita nggak harus pakai kombinasi atau permutasi ya. Ini gampang banget, tinggal kita liatin aja nih. Persentase siswa yang numpang dari setiap angkatan itu ada berapa? Ini ada 22%, yang ini tadi 30%, yang ini 25%. Nah, ini kita tulis nih. 22%, terus ada 30%, terus ada 25%. Nah, ini tinggal kita kaliin aja nih. Ini kali ini kali ini. Kenapa sih kita tinggal ngambil persentase dari setiap angkatan ya? Karena sebenarnya persentase di sini itu adalah sebuah kemungkinan atau sebuah peluang gitu loh. Kita bisa jadiin persentase ini menjadi sebuah peluang. Berarti nih, misalkan kelas 10 ini, kalau kita pengen ngambil siswa yang numpang ini, berapa sih kemungkinannya? Tinggal 22 per 100 atau 22%. Jadi kalau misalkan kita ngambil 22 per 100, itu berarti kemungkinannya itu ada 11 per 50. Nah, ada 11 per 50 peluangnya. Kalau kita ngambil satu orang dari kelas 10 itu orang yang numpang atau siswa yang numpang. Nah, ini kemungkinannya 11 per 50. Begitu pula juga dengan yang kelas 11. Kalau kita ngambil satu orang yang numpang itu berapa peluangnya? Ya udah 30 per 100. Yang kelas 12 juga 25 per 100. Berarti ini tinggal kita ubah nih per 100 per 100 per 100. Kenapa dikali? Karena kan ini kita ditambah ya, bukan ditambah sih, dan kalau dan itu kita tinggal pencet dikali aja. Kok pencet sih? Maksudnya tinggal ditulis dikali aja gitu. Nah, jadi tinggal kita hitung nih. Tinggal kita hitung coret-coret. Ini tadi udah jadinya 11 50. Yang ini kita coret udah 25 sama 100 bagi 25, ini 1, ini 4. 11 kali 3, 33 kali 1, 33. 50 kali 10, 500 kali 4, berarti 2000. Udah deh. Jawabannya 33 per 2000. Simple kan? Aku mah orangnya simple aja ya. Jadi nggak usah berlama-lama pakai rumus-rumus yang berlibat. Kita tinggal mahamin soalnya, sacet-sacet, kelar jawabannya dapet. Jadi nggak usah lama-lama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jadi kita baca dulu. Siswa yang tidak mengikuti kelas akan dipanggil orang tuanya ke sekolah. Jika setiap hari sekolah memanggil 40 orang tua, maka waktu minimal yang dibutuhkan oleh sekolah untuk dapat memanggil seluruhnya adalah. Nah, ini maksudnya adalah, jadi siswa-siswa yang gak aktif ini, yang abu-abu ini,
itu orang tuanya bakal dipanggil ya mungkin ke guru BP untuk memberikan bimbingan ya nggak. Ini mungkin lebih tepatnya wali siswa kali ya, perwakilan lah. Kalau misalkan orang tuanya kan berarti kan ada banyak itu, ada dua, bapak ibu. Kalau mungkin menurut gue ini adalah wakilnya aja, perwakilan. Jadi kita anggap misalkan nih Senin itu ada 40 perwakilan yang dipanggil ke sekolah, kan maksimal 40. Berarti Selasanya itu 40 lagi, Rabu itu 40 juga. Dan seterusnya sampai nanti total dari orang tua anak yang nggak aktif ini, yang nggak ikut kelas itu habis. Jadi kita harus cari dulu nih, total yang siswanya itu nggak aktif ada berapa. Dari kelas 10, 18% atau 18/100 dikali dengan total mahasiswa. Siswa kelas 10-nya tuh udah 350. Ini coret-coret, 35 bagi 5, 7, 10 bagi 5, 2, 18 bagi 2, 9, berarti 63. Nah, kelas 11-nya itu ada berapa? 20%, 20/100 dikali dengan totalnya ada 360. Bagi 20 ini 5, 1, 360 bagi 5 itu adalah 72. Enggak. Ya, yang kelas 12 ada 12,5% atau 125/1000 dikali dengan totalnya ada 320. Ini kalau kita bagi dengan 25, yang ini ada 5. Ini kita coret dulu deh 0 yang ini sama yang ini ya. Jadi ntar tinggal dibagi 100 bagi 25 itu ada 4. Nah, 32 dibagi 4 itu hasilnya 8, berarti ini adalah 40. Ya enggak? Oke, betul. Nah, ini tinggal kita totalin dulu nih. 63 ditambah 72 tambah 40 berapa? 103, 175 ya enggak? Ini kalau ditotalin 175. Nah, berarti ada 175 perwakilan yang harus datang ke sekolah, di mana setiap harinya tuh maksimal 40. Berarti kan tinggal 175 dibagi 40 aja kan. Yang dimana hasilnya adalah 4, sekian. Kenapa gue nulisnya 4, sekian, nggak gue terusin berapa desimal detailnya. Karena ini nggak terlalu berpengaruh lah hasil desimalnya berapapun. Kalau misalkan dia lebih dari 4 atau 4, sekian, berarti kita ambil harinya tuh 5 hari gitu. Jadi dibulatinnya ke atas. Bukan mendekati yang ke bawah atau ke atas gitu, tapi terus selalu ke atas. Gimana sih cara ngejelasinnya ya? Jadi kalau 4, sekian, mau lebih 0,01, mau lebih 0,1 atau 4,1 itu kita bulatinnya ke 5 hari. Karena gini misalkan nih. Senin kan 40, Selasa 40, Rabu 40, Kamis 40. Ya enggak? Nah, ini udah berapa? Udah 160, ini kan 160 perwakilan kan. Di hari Jumatnya itu kan tinggal sisa berarti ada 15 orang, 15 perwakilan. Nah, 15 perwakilannya ini kan mau dia cuma bertemunya berapa jam doang atau misalkan cuma sebentar, yang penting kan Jumatnya itu dihitung satu hari. Ngerti nggak? Jadi yang 4 ini itu Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4. Nah, yang desimal lain ini di hari Jumat, sisa dari orang tua yang belum dipanggil. Jadi misalkan Seninnya itu bertemunya 4 jam, Selasa 4 jam, Rabu 4 jam, Kamis 4 jam. Nah, di hari Jumatnya ini bertemu cuma 2 jam doang gitu totalnya. Yang penting kan dihitungnya harinya ada berapa. Nah, sedangkan di sini harinya ada 5 gitu. Jadi jawabannya 5 hari. Yang dilihat itu koma di belakangnya kita bulatinnya ke atas gitu. Jadi nggak mengikuti, kalau di bawah 0,5 berarti bulatinnya ke bawah. Kalau di atas 0,5 berarti bulatinnya ke atas. Kalau ini yang penting dihitung total harinya ya. Jadi desimalnya nggak berpengaruh. Beberapa pun tetap kita bulatinnya ke atas. Paham nggak sih? Paham lah ya. Jadi kalau misalkan nggak paham nanti di komen aja di bawah ya. Jadi mungkin sekian dulu dari video penjelasan papan tulis materi pengenalan matematika. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.